Why is he dead? We were hoping that you could shed some light on that. I don't know. And I need you to tell me what happened. I don't know what happened. This is the most important conversation you will ever have in your life. I'm telling you. I don't. No, you're not telling me. You didn't tell me last time, and you're not telling me now, and I need you to tell me the truth. Heather deserves to know what happened. I know. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas kasus seorang babysitter yang dengan tega menghabisi nyawa seorang bayi yang baru berusia 11 minggu dan dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, bahkan dengan begitu tenang dia pergi makan ke McDonald sambil membawa anak asuhnya yang sudah tidak bernyawa. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2018 di kota Warsaw, Amerika Serikat, Heather Gardner, seorang ibu dengan 2 orang anak, Jayden dan Benson yang berusia 2 bulan, pergi ke Pinatu atau laundry untuk menyelesaikan cuciannya yang belum selesai, dan pekerjaan ini ternyata cukup menghantuinya selama 1 minggu ini. Jadi malam itu dia membawa kedua putranya, serta saudara perempuannya Jessie untuk menemaninya. Untuk sesaat, mereka melihat kalau keadaan mereka terlihat normal, terlihat biasa, sampai akhirnya mereka menyadari kalau ternyata Benson telah tidur sepanjang waktu dan hal ini benar-benar tidak biasa. Lalu Jessie memeriksa tubuh Benson yang ternyata sudah sangat dingin, bibirnya juga sudah membiru dan itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Tapi dengan cepat, Heather melakukan CPR, dia mencoba memberikan pertolongan pertama pada putranya, karena dia tahu kalau setiap detik sangat berbahaya dan dia ingin putranya itu kembali. Sementara itu, Jessie yang sedang menelpon 911, dia menceritakan keadaan yang mereka alami dengan suara gemetar, dan operator meminta mereka untuk memberikan pertolongan pertama, termasuk meniup mulutnya sebanyak 2 kali. Tapi Jessie bilang kalau tubuhnya benar-benar sudah sangat dingin atau membeku. Di sisi lain, pihak kepolisian dan ambulans akhirnya tiba di tempat laundry, di mana mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian mereka melakukan tindakan penyelamatan selama beberapa saat, hanya saja mereka tidak bisa melakukan apapun untuk mengembalikan Benson dan dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian mulai menanyai Heather dan Jessie mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan awalnya mereka sempat berpikir kalau Benson mungkin mengalami kematian mendadak, tapi kemudian mereka mendengar Heather dan Jessie mencoba menjelaskan bahwa sebelum mereka tiba di Pinatu atau di laundry, Heather pergi menjemput putranya Benson yang saat itu sedang berada di rumah babysitternya yang bernama Marissa yang berusia 28 tahun, di mana saat itu dia sedang hamil anak ke-6-nya dan dia adalah teman lama Heather. Biasanya, saat Heather datang ke rumah Marissa, dia akan masuk ke dalam rumah, lalu membantunya mengurus atau mengemasi barang-barangnya, atau bisa dibilang, Heather selalu diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi malam itu, saat mereka tiba, mereka tidak diperbolehkan masuk, rumahnya juga terlihat gelap, Marissa benar-benar terlihat aneh, dia terlihat gemeteran, dan biasanya dia akan selalu bertanya jam berapa dia akan menjaga Benson keesokan harinya. Tapi Marissa sama sekali tidak menanyakannya, dia hanya berdiri di depan pintu lalu menyerahkan Benson dan tas popok, kemudian dia menutup pintunya. Awalnya, mereka tidak mempermasalahkan hal ini, tapi setelah Benson meninggal, mereka menyadari kalau ternyata Marissa sangat-sangat mencurigakan. Malam itu juga, pihak kepolisian memutuskan pergi mendatangi Marissa untuk mengetahui kebenaran tentang kematian Benson, dan mereka ingin tahu bagaimana bisa Marissa membiarkan bayi yang berusia 2 bulan meninggal dalam perawatannya. Namun saat perjalanan menuju rumah Marissa, mereka sebenarnya tidak yakin kalau Marissa ada di rumah, karena sebelumnya Jessie sempat mengirim pesan pada Marissa kalau dia telah membunuh keponakannya, dan Marissa tidak membalas pesan tersebut. Police Department, arrest warrant. Dan benar saja,
mereka tidak menemukan Marissa di rumah, termasuk anak-anaknya. Jadi polisi akhirnya menghubungi layanan telepon milik Marissa untuk melacak keberadaannya, yang ternyata saat itu sedang berada di sebuah hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dia bersama dengan pacarnya yang bernama Adam, sekaligus ayah dari anak-anaknya. Mereka juga mengklaim kalau mereka baru saja mendapatkan uang, jadi mereka ingin menghabiskan waktu bersama dan ingin menjauh dari semuanya. Namun polisi tidak percaya dengan cerita ini, mereka juga memisahkan pasangan ini, dengan begitu mereka bisa mewawancarainya secara pribadi. Polisi kemudian meminta Marissa menceritakan kembali bagaimana dia merawat Benson hari itu, lalu Marissa bilang kalau dia menjaganya dan Benson baik-baik saja. Polisi kemudian melanjutkan pertanyaan mereka, apakah Marissa memberikannya makan dan pakaian apa yang dikenakan pada Benson. Lalu Marissa bilang kalau dia memberikannya susu, kemudian Benson mengenakan pakaian salju atau pakaian hangat dan juga selimut. Marissa juga bilang kalau dia telah menghabiskan waktu sendirian sepanjang hari bersama anak-anaknya, hingga pada jam 6:30 malam, pacarnya Adam pulang ke rumah setelah dia pergi berburu. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi makan malam di McDonald's, di mana mereka hanya menghabiskan waktu selama 15 menit di sana, lalu mereka pulang ke rumah. Polisi kemudian bertanya apakah dia memberikan Benson makan atau minum susu saat mereka di McDonald's, dan Marissa mengklaim kalau Benson minum susu sekitar 4 ons. Lalu setelah mereka tiba di rumah, mereka menonton film dan dia tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Kemudian, Heather menelepon, dia bilang kalau dia akan pergi ke laundry dan dia akan singgah di rumah Marissa. Jadi Heather meminta Marissa untuk menyiapkan Benson serta barang-barangnya. Dengan begitu Heather bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Mendengar hal ini, Marissa yang saat itu baru saja pulang dari McDonald's tidak mengeluarkan Benson dari car seat-nya, karena biasanya Heather akan tiba sekitar 30-45 menit, dan saat Heather tiba, dia menyerahkan Benson yang saat itu sedang tertidur pulas. Namun pada saat wawancara ini berlangsung, polisi menyadari kalau Marissa terlihat aneh. Dia tiba-tiba terdiam, lalu dia tertawa di waktu yang tidak tepat. Jadi mereka menyadari kalau Marissa menyembunyikan sesuatu, meskipun dia terlihat begitu tenang, tidak terlihat seperti ada rasa bersalah, dan polisi akhirnya bilang kalau Benson sudah meninggal dunia. I didn't do nothing to him. Then who did? No one. He was fine. Did Adam do something to him? No one did anything to him. He was fine. Babies don't just die. He was fine. Babies don't just die. I would not kill a baby. Marissa benar-benar bersikeras mengatakan kalau dia tidak membunuh Benson. Dia juga bilang pada saat dia menyerahkan Benson pada ibunya, dia dalam kondisi yang baik, jadi dia tidak tahu kalau Benson sudah meninggal. Tapi polisi tahu kalau Marissa berbohong karena sebelumnya Jesse juga sudah mengirimnya pesan, tapi dia tetap menyangkalnya. Dia bilang kalau dia tidak menerima pesan apapun karena ponselnya mati. Tapi polisi menyanggah pernyataan tersebut, bahkan mereka bertanya kalau ponselnya memang benar mati, lalu bagaimana mereka bisa tahu lokasi Marissa dan pacarnya. Dan Marissa saat itu hanya bisa terdiam, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kalian perlu tahu bahwa ternyata polisi yang mendatangi Marissa malam itu sudah pernah datang ke rumah Marissa 2 bulan sebelumnya, setelah salah seorang anak yang sedang dia jaga mengalami cedera kepala dan wajah yang cukup parah. Tapi Marissa dan pacarnya Adam mengklaim kalau itu adalah kecelakaan. Hanya saja, polisi tidak percaya dengan pernyataan tersebut dan sekarang polisi menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Marissa. Karena ini kedua kalinya, polisi mendapat laporan kekerasan pada anak dan salah satunya meninggal dunia. Polisi juga cukup yakin kalau Marissa sebenarnya berbohong, apalagi saat Marissa bersikeras mengatakan kalau dia tidak tahu Benson sudah meninggal saat dia menyerahkan pada ibunya, dan dia secara terus-menerus konsisten dengan jawaban ini. Polisi akhirnya mencoba melakukan pendekatan, mereka memberikannya kesempatan untuk mengakui perbuatannya. Polisi bahkan bertanya apakah itu kecelakaan, dan Marissa sepertinya berpikir kalau dia mengakui kalau itu benar-benar kecelakaan, mungkin dia bisa bebas dari kasus ini.
Menurut pengakuan Marissa, sebelum Adam pulang ke rumah, dia meninggalkan Benson yang saat itu sedang tertidur, dan untuk waktu yang lama, Marissa tidak memeriksa Benson. Dia juga tidak mendengar suara tangisan dari monitor bayi, jadi dia berpikir kalau Benson sepertinya tidur dengan sangat nyenyak. Sampai akhirnya, dia melihat Benson dengan keadaan tengkurap, kepalanya tidak menoleh, wajahnya menunduk ke tempat tidur, dan hal ini sangat berbahaya. Namun Marissa tidak memeriksa nadinya, dia tidak memberikan pertolongan pertama atau melakukan CPR karena dia tidak mengerti bagaimana melakukannya, dan dia hanya menyadari kalau seluruh badan Benson sudah sangat dingin. Meski begitu, Marissa tidak merasa bersalah sedikit pun, dia benar-benar sangat egois. Marissa memang menyadari kalau Heather pasti tahu putranya Benson sudah meninggal saat Heather datang menjemput putranya, tapi dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana menghadapi Heather atau memikirkan perasaan Heather yang kehilangan putranya, mengingat dia juga seorang ibu. Dan yang menjadi ketakutan terbesar bagi Marissa adalah pacarnya yang tidak ada di rumah, dan dia takut anak-anaknya akan diambil atau dibawa oleh polisi kalau dia melaporkan kejadian ini. Pada saat Adam pulang ke rumah, Marissa tidak memberitahu Adam mengenai kejadian ini. Dia justru mengenakan pakaian salju atau pakaian hangat pada Benson, menutupi matanya dengan topi, dan menempatkan Benson yang sudah tidak bernyawa masuk ke dalam mobil bersama dengan anak-anaknya. Lalu dia membawanya pergi ke McDonald, mereka duduk dan makan bersama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat Heather datang menjemput Benson, dia memilih menyembunyikan kebenaran ini. Dia juga bilang kalau Benson sedang tidur nyenyak, dan Heather percaya dengan tipu daya ini. Berbeda dengan Marissa, Adam justru mendengar Benson menangis dan merengek saat dia membawanya masuk ke dalam McDonald's. Hanya saja polisi tidak percaya dengan pengakuan ini. Mereka justru berpikir kalau Adam sengaja mengarang cerita ini untuk menutupi kejahatan Marissa atau untuk melindungi Marissa dari masalah. Pihak kepolisian akhirnya membawa Marissa ke rumahnya atau ke apartemennya untuk menunjukkan bagaimana dia menemukan Benson. Sementara Adam masih tinggal di hotel, di mana polisi menceritakan kalau Benson sudah meninggal dalam perawatan Marissa, dan itu terjadi saat ia tidak berada di dalam rumah. Pada saat reka ulang adegan dilakukan, Marissa tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Dia justru tersenyum, tertawa. Dia tidak seperti mengalami trauma karena harus mengulang adegan terakhir bersama dengan bayi yang sedang dalam perawatan atau pengawasannya. Hal ini benar-benar tidak mempengaruhinya, tapi Marissa terlihat mengepal tangannya yang menunjukkan kalau dia merasa tegang dan mungkin dia juga merasa cemas. Pihak kepolisian menyadari kalau Marissa tetap terlihat dingin, dia tidak memiliki emosi sama sekali, dan dia benar-benar terlihat putus asa mencoba menyembunyikan sesuatu dari polisi, apalagi saat dia harus menjawab pertanyaan secara terus-menerus yang membuatnya akhirnya ketahuan kalau dia sedang berbohong. Marissa mengklaim kalau dia selalu dekat dengan monitor bayi karena itu adalah cara Marissa mengawasi anak-anaknya termasuk Benson. Tapi kemudian polisi menyadari kalau monitor bayi itu tidak terhubung dengan listrik, yang artinya Marissa tidak bisa mendengar suara Benson yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Setelah polisi mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kasus Benson, dan meskipun Marissa selalu menyangkal kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Benson, malam itu juga Marissa akhirnya ditangkap. Polisi juga melakukan otopsi, dan hasil otopsi tersebut benar-benar sangat mengejutkan karena apa yang dialami oleh Benson tidak sesuai dengan pengakuan Marissa yang mengklaim menemukan Benson sudah tidak bernyawa dalam keadaan tengkurap. Karena faktanya, Benson mengalami sedikitnya 3 cedera kepala akibat benda tumpul dan terdapat luka yang sangat parah di bagian tulang ekornya yang menunjukkan kalau Benson telah dipukul dengan benda yang besar atau menggunakan kekuatan yang besar. Ada juga luka di bagian kaki, mungkin karena dia duduk di car seat-nya yang membuat lututnya tertekuk. Jadi sangat jelas kalau ini bukanlah kecelakaan, melainkan tindakan yang disengaja. Sementara itu, Marissa kembali diwawancarai, di mana awalnya dia tetap bersikeras mengatakan kalau dia tidak melakukan apapun pada Benson, dia tidak membunuhnya, dan dia bukanlah monster. Namun setelah polisi atau tim penyidik berbicara dengannya, mengingatkannya kalau Heather perlu tahu apa yang telah terjadi pada putranya, dan bagaimana kalau sekarang Marissa yang berada di posisi tersebut.
Hal ini ternyata berhasil. Marissa mengakui kalau Marissa melemparkan atau menjatuhkan Benson ke tempat tidur bayi. Lalu untuk beberapa menit, Benson menangis dan Marissa hanya melihatnya di sana tanpa melakukan tindakan apapun. Marissa akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama, dan pada tanggal 18 Oktober tahun 2018, pengadilan menjatuhi hukuman 37 tahun penjara atas meninggalnya Benson, lalu hukuman 3 tahun penjara karena telah menyakiti bayi perempuan yang berusia 11 bulan yang dia asuh sebelumnya. Sebenarnya sekitar tahun 2017, seorang bayi yang berusia 3 bulan yang diasuh oleh Marissa mengalami patah tulang tengkorak, hanya saja dia tidak didakwa dalam kasus tersebut. Sementara Marissa mencoba mengajukan pembelaan, dia mengklaim kalau dia bukanlah monster, dia bukanlah ancaman bagi masyarakat, dan dia adalah seorang ibu yang hebat, ibu yang penuh kasih sayang, yang mencintai semua orang. Di sisi lain, Heather, ibu Benson, sempat bilang bahwa sekitar jam 6 sore, saat putranya Benson masih dititipkan pada Marissa, sebelum Heather menjemput putranya itu, Heather menerima pesan aneh dari Marissa. Dia bilang kalau sebuah situs berita lokal telah memuat berita tentang tuduhan pelecehan anak terhadapnya, yang membuat Marissa tidak seharusnya berada sendirian di sekitar anak-anak, dan dia meminta Heather untuk tidak memberitahu siapapun kalau dia sedang mengasuh atau mengawasi anak-anak, dan dia meminta Heather untuk tetap menjaga rahasia ini. Kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat. Kini mereka menyebut Marissa sebagai monster, meskipun pengacara pembelanya tetap menyangkal kalau Marissa tidak mungkin menyakiti anak-anak. Namun apa yang dilakukan Marissa benar-benar sangat mengerikan, dan dia membutuhkan bantuan, mengingat dia memiliki masa kecil yang mengerikan. Ibu Marissa adalah seorang pecandu obat-obatan, bahkan menjual Marissa pada 2 orang pengedar. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan obat secara gratis. Dan saat pengedar tersebut menyerang Marissa di kamar mandi, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Begitu juga dengan ayah tirinya yang begitu bejat, dia memberikan uang pada Marissa dan saudara perempuannya untuk menunjukkan tubuh mereka tanpa mengenakan pakaian apapun. Marissa tentu mengalami trauma yang sangat besar dan dia tidak mendapatkan bantuan atau pertolongan apapun untuk benar-benar sembuh, yang membuatnya memilih untuk menggunakan obat-obatan terlarang untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Tapi kembali lagi, pengadilan mengatakan kalau masa lalu Marissa tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang mengerikan, dan Marissa juga akan mendapatkan bantuan, dengan begitu dia bisa mengatasi masa lalunya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.